Baik, selamat datang kembali di mata kuliah manajemen kelas. Pada perkuliahan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang bagaimana melakukan setting terhadap kelas indoor maupun outdoor, dan juga bagaimana pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan lebih dalam membahas tentang pembelajaran berkelompok. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa di dalam satu kelas itu terdapat banyak siswa atau banyak anak, sehingga pembelajaran secara berkelompok itu dinilai merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memudahkan guru dalam melakukan pengelolaan di kelas. Ya, pembelajaran berkelompok ini sering dikenal dengan cooperative learning. Baik, langsung saja. Pertama kita merujuk pada definisi terlebih dahulu ya. Jadi apa itu pembelajaran yang kooperatif atau cooperative learning? Pembelajaran yang kooperatif adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, di mana guru bertindak sebagai fasilitator. Nah, di sini ada beberapa kata kunci dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah bekerja sama. Jadi, inti dari pembelajaran kooperatif itu di mana memungkinkan anak untuk bekerja sama dengan yang lainnya untuk memecahkan suatu masalah atau mencari solusi terhadap masalah yang diberikan. Nah, kata kunci kedua adalah mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ini tentunya adalah tujuan atau suatu project atau suatu masalah yang diberikan oleh guru. Sehingga anak diminta untuk berkolaborasi sehingga dapat menyelesaikan masalah atau menciptakan produk yang diminta. Lalu kemudian kata kunci yang terakhir adalah guru sebagai fasilitator. Berbeda dengan tipe model pembelajaran yang konvensional, di mana guru bertindak sebagai the expert atau ahlinya, sehingga guru memberikan ceramah atau mentransfer ilmu yang sudah dia miliki kepada anak. Namun, dalam pembelajaran kooperatif, itu guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Dalam hal ini, guru masih memiliki kontrol terhadap kelas, yang berarti bahwa guru tidak sepenuhnya dia itu istilahnya membiarkan anak bekerja sama, namun guru berfungsi sebagai fasilitator yang juga mengawasi bagaimana jalannya sebuah atau proses pembelajaran. Nah, kenapa menggunakan cooperative learning ya? Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, memang cooperative learning ini adalah suatu metode yang sangat efektif untuk membuat anak belajar secara berkelompok dan agar guru dapat melakukan pengelolaan kelas yang efektif. Pertama, tujuannya adalah untuk mendorong siswa untuk belajar dan berprestasi. Nah, kenapa? Karena di sini siswa akan bekerja sama dengan temannya. Tentu saja, siswa akan melihat langsung seberapa kemampuan temannya, seberapa motivasi temannya, seberapa aktif temannya, sehingga di sini mereka punya perbandingan. Mereka bisa melihat bahwa, oh teman saya aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Oh teman saya aja semangat banget belajar, kenapa saya lemas banget dari tadi ya, seperti itu. Jadi kondisi kerja berkelompok itu akan mendorong siswa untuk belajar lagi dan berprestasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kepuasan siswa dengan pengalaman belajarnya. Tentu saja kenapa kita sebut siswa bisa lebih puas dengan cooperative learning, karena di sini dia belajar dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang dia ajak main sehari-hari, dengan orang-orang yang dia cukup kenal, sehingga ketika diberikan kesempatan untuk belajar bersama, itu menjadi hal yang menyenangkan bagi mereka, karena mereka bisa saling mengakrabkan diri satu sama lain, sehingga pengalaman belajarnya pun akan lebih positif. Kemudian yang ketiga,
membantu siswa mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi. Tentu saja dalam pembelajaran yang kooperatif, itu terjadi kolaborasi dan komunikasi antara satu siswa dan siswa lainnya. Di sini otomatis siswa dapat mengembangkan kemampuan dia dalam berkomunikasi dengan temannya, mampu menumbuhkan toleransi, mampu meningkatkan sensitivitas dalam istilahnya mengidentifikasi emosi temannya. Jika ada teman yang cemberut, anak jadi tahu kenapa misalnya, dan kemudian dia lebih sensitif untuk kemudian menanyakan kepada temannya kamu kenapa dan lain sebagainya, sehingga keterampilan berkomunikasi dan sensitivitas dia terhadap emosi itu akan meningkat ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial dan self-esteem siswa. Nah, keterampilan sosial ini juga terkait dengan sensitivitas emosi tadi ya. Dan self-esteem di sini maksudnya adalah keberhargaan diri. Jadi, kenapa cooperative learning atau belajar berkelompok ini dapat meningkatkan keberhargaan diri siswa? Itu karena kalau saya ambil contoh, misalnya mereka belajar berkelompok dan kemudian ada satu orang siswa yang menunjukkan bahwa dia bisa melakukan suatu tugas tertentu, dan kemudian dia dilihat teman-temannya, lalu kemudian dia mendapatkan applause atau tepuk tangan dan pujian dari teman-temannya. Maka itulah yang membuat kemudian dia semakin termotivasi dan semakin percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Karena dia mampu menunjukkan itu, dan apa yang dia tunjukkan itu dilihat langsung oleh teman-temannya dan juga gurunya, gitu ya. Sehingga keberhargaan diri dia akan bertambah dan menciptakan perasaan positif dalam diri anak. Kemudian yang kelima adalah membangun hubungan yang positif antara siswa. Ya, ini kaitannya dengan keterampilan sosial tadi ya. Jika anak sudah mampu menumbuhkan sensitivitas terhadap siswa lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, maka akan terjalin suatu hubungan yang positif antara satu siswa dan siswa lainnya. Tentu akan ada hal-hal atau dampak-dampak negatif dari pembelajaran kooperatif ini yang mungkin akan kita bahas di akhir perkuliahan ini. Baik, selanjutnya ada 5 elemen penting dalam cooperative learning ya, yaitu face-to-face interaction, kemudian individual accountability, kemudian positive interdependence, group processing, dan interpersonal and small group skills. Kita akan bahas satu persatu. Pertama dari positive interdependence. Dari dua kata ini sudah tergambar bahwa di sini kata kuncinya adalah ada ketergantungan antara satu siswa dan siswa lainnya. Interdependence itu adalah ketergantungan ya. Sedangkan positif ya positif. Jadi adanya ketergantungan yang positif antara satu siswa dan siswa lainnya untuk mencapai tujuan bersama, dan kesuksesan sangat bergantung pada partisipasi dari semua anggota kelompok. Jadi karena dia bergantung satu sama lain, maka jika ada satu anak yang tidak mengerjakan tugasnya, maka akan menimbulkan kekacauan atau ketidaktercapaiannya suatu tujuan yang diharapkan, gitu ya. Nah, tugas yang dirancang kepada siswa dalam konteks ini, ya guru harus kreatif dan harus bisa untuk merancang tugas yang seharusnya tidak bisa diselesaikan secara mandiri, melainkan melibatkan siswa lainnya. Sehingga ketika yang saya bilang tadi, ketika ada satu siswa yang tidak mengerjakan, maka tugas itu atau proyek itu tidak akan bisa selesai, gitu. Sehingga dibutuhkan kontribusi atau kontribusi dan kerjasama dari seluruh pihak atau seluruh anggota dalam kelompok itu, sehingga hal yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai. Oke, dan jika anggota dalam kelompok ada yang gagal dalam mengerjakan bagiannya, semua menanggung konsekuensinya. Tentu saja seperti itu ya, karena tujuan atau proyek itu tidak selesai, sehingga hukuman atau mungkin konsekuensi itu seharusnya tidak hanya diberikan pada satu orang, tapi kelompok. Karena mereka membawa nama kelompok, seperti itu. Oke, positive interdependence dalam pembelajaran di kelas. Contohnya ya, saya memberikan satu contoh.
Misalnya satu pensil, satu buku, satu penggaris diberikan kepada kelompok. Semua anggota memiliki tugasnya masing-masing. Tugas tidak bisa selesai jika tidak semua anggota membantu mengerjakan. Setiap anggota belajar sesuatu dan mengajarkan kepada temannya di kelompok. Dan akan lebih baik lagi jika guru mampu memberikan reward atau penghargaan saat kelompok berhasil mengerjakan tugasnya. Nah, di sini positive interdependence yang dirancang oleh guru itu terletak pada satu pensil, satu buku, dan satu penggaris. Di mana jika orang yang memegang satu pensil ini tidak bekerja atau tidak mau mengerjakan tugasnya, maka tugas itu tidak akan bisa selesai, gitu ya. Jadi sekarang tergantung dari kreativitas guru bagaimana dia merancang suatu pembelajaran yang interdependensinya tinggi untuk diselesaikan oleh siswa, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, individual accountability. Kalau tadi kita berbicara tentang kerjasama kelompok, artinya kelompok yang menjadi fokus kita, namun di sini dalam pembelajaran yang kooperatif kita tidak mengesampingkan yang namanya tanggung jawab individu, gitu ya. Jadi di sini ada individual accountability. Accountability itu maksudnya seperti tanggung jawab atau kewajiban yang harus mereka lakukan atau peran-peran mereka, gitu ya. Jadi walaupun kita melihat hasil kelompok, tapi bukan berarti kita mengesampingkan peran-peran masing-masing individu di dalam kelompok tersebut. Karena mereka memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dilakukan, gitu. Nah, selain ketika guru memberikan tugas, maka selain mengumpulkan tugas kelompok, setiap siswa wajib mengumpulkan tugasnya masing-masing. Jadi katakanlah untuk mengerjakan sebuah cerita gitu ya, misalnya ya, atau apa ya, mengerjakan sebuah katakanlah puzzle, kemudian mereka membuat sebuah istana, maka blok-blok atau masing-masing kastil, mungkin ya ada kastil-kastil kecil yang dibuat oleh masing-masing individu itu ya juga diperlihatkan kepada guru sehingga guru tahu, oh ketika dia menjadi suatu kastil besar, ternyata di dalamnya itu ada kastil-kastil kecil misalnya yang dikerjakan oleh masing-masing anak, seperti itu ya. Tujuannya agar mampu membentuk siswa yang tidak hanya mampu bekerja secara berkelompok, namun juga menumbuhkan tanggung jawab, kekuatan, dan potensinya untuk bekerja secara mandiri. Kalau kalian pun sebagai orang dewasa, remaja menuju dewasa, ketika kalian belajar kelompok, mungkin kadang ada pemikiran bahwa buat apa saya kerja, toh juga hasilnya ntar dihitungnya hasil kelompok, bukan hasil individu. Jadinya itu membuat kalian malas untuk bekerja, atau malas untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, di sini penting bagi guru untuk menekankan bahwa peran atau tanggung jawab masing-masing anak itu juga diberikan kredit atau diberikan istilahnya diperhitungkan sehingga anak itu tidak merasa bahwa dirinya hanya sekedar mengerjakan tugas kelompok, tapi juga poin terhadap dirinya itu juga diperhitungkan gitu ya. Oke. Nah, individual accountability dalam pembelajaran di kelas. Saya kasih contoh di sini. Siswa mengerjakan tugas secara individu lalu membawanya ke kelompok. Semua mengerjakan dan mengoreksi pekerjaan temannya. Kemudian membagi peran dan tugas kepada setiap anggota kelompok. Lalu mendapatkan reward jika semua anggota kelompok mengerjakan tugas dengan baik secara individu. Ya, jadi pertama individu mengerjakan tugasnya masing-masing dulu, baru dibawa ke kelompok. Dan satu sama lain mengoreksi pekerjaan temannya, karena di sini yang dilihat tentunya adalah hasil kelompok juga gitu. Yang penting adalah hasil kelompok sehingga ada koreksi dari masing-masing anak untuk menciptakan suatu kualitas project atau suatu produk yang baik gitu ya. Kemudian membagi peran dan tugas pada setiap anggota kelompok dan guru memberikan reward kepada anggota kelompok, memberikan pada semua anggota kelompok yang mengerjakan tugas dengan baik secara individu. Baik, selanjutnya adalah face-to-face promotive interaction.
Di sini maksudnya adalah pada cooperative learning itu adanya proses belajar yang interaktif. Misalnya dengan memberikan umpan balik yang membangun, saling bertanya dan memberikan jawaban, saling mengingatkan, mengajarkan temannya, dan saling memotivasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika masing-masing individu mengerjakan tugasnya masing-masing, maka guru seharusnya juga memfasilitasi mereka untuk saling memberikan umpan balik yang membangun, kemudian saling menanyakan, kemudian ada diskusi, saling mengingatkan, dan juga saling memotivasi jika temannya belum menyelesaikan tugas atau kewajibannya gitu. Ya, jadi di sini ada sharing ideas, ada collaboration, discussion, interaction, brainstorming, dan juga terbentuk community akhirnya. Oke, face-to-face promotive interaction dalam pembelajaran di kelas, itu ada metode yang disebut dengan think, pair, share. Jadi think itu guru bertanya mengenai sebuah, contohnya misalnya bacaan ya. Jadi guru bertanya mengenai sebuah cerita, gitu ya, misalnya guru membacakan cerita. Kemudian siswa berpikir tentang apa yang dia tahu dan simpulkan dari cerita tersebut. Lalu bagian pair itu setiap siswa dipasangkan dengan siswa lainnya atau dibuat satu kelompok kecil. Kemudian share, di sana siswa membagikan pemikirannya dengan siswa lainnya atau dengan seluruh siswa di kelas. Jadi di sini jelas terlihat bahwa ada kesempatan bagi siswa untuk saling memberikan masukan, saling memberikan ide, kemudian saran-saran, kemudian mereka diskusi dan saling sharing satu sama lain gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah interpersonal skills. Jadi di sini untuk mencapai tujuan dalam kelompok, setiap anggota perlu didorong untuk membangun kepercayaan kepada orang lain, memimpin teman-temannya, mengambil keputusan, berkomunikasi dan mengelola konflik. Tentu saja ketika terjadi suatu proyek yang dilakukan secara berkelompok, maka otomatis akan ada siswa-siswa yang berperan sebagai ketua atau kemudian berperan sebagai sekretaris mungkin gitu ya. Entah apa nanti peran yang dibentuk oleh mereka sendiri yang kaitannya dengan menyelesaikan tugas tersebut gitu. Jadi ada yang memimpin, ada yang mengarahkan temannya, ada yang mengambil keputusan, ada yang bertugas mengkomunikasikan dengan teman lainnya, dan jika ada konflik terjadi di dalam kelompok tersebut, maka ada orang yang melerai, anggota kelompok yang melerai, dan lain sebagainya. Jadi di sini, dengan adanya proses itu, maka anak akan otomatis membangun social skill atau interpersonal skill mereka, sehingga memiliki kemampuan interpersonal yang lebih baik. Kemudian interpersonal skills dalam pembelajaran di kelas. Setiap siswa berkontribusi dan saling membantu, lalu setiap siswa mendengarkan yang lain dan menunjukkan kepedulian, lalu menghargai dan memuji sikap positif dan ide-ide cemerlang, dan kemudian meminta bantuan pada teman lain saat perlu, lalu siswa perlu memastikan bahwa semua anggota di kelompoknya paham. Ya, jadi di sini terlihat sekali adanya empati, ya. Jadi ketika temannya tidak mampu mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan, maka anak yang memiliki empati yang tinggi atau memiliki social skill yang baik, dia akan berusaha menunjukkan kepedulian pada temannya dan membantu temannya. Namun, bukan berarti mereka yang belum memiliki sensitivitas ini akan terus seperti itu, enggak. Dengan melihat temannya membantu teman lainnya, maka itu juga akan menjadi stimulus buat dia. Dan di kemudian hari atau di situasi yang berbeda ketika temannya membutuhkan bantuan, dia pun akan belajar bahwa oh saya juga harus menolong teman saya jika dia membutuhkan bantuan. Maka ini istilahnya akan menular kepada teman lainnya gitu ya. Oke, yang terakhir adalah group processing. Di sini kelompok melakukan evaluasi mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Bagaimana untuk menjadi lebih efektif, apa saja yang bisa dilakukan, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini peran guru yang sangat penting ya.
setelah mereka selesai mengerjakan tugas atau proyek yang diberikan, maka ini saatnya guru untuk melakukan evaluasi terhadap proses kelompok yang sudah terjadi atau hasil atau produk yang telah mereka ciptakan gitu. Lalu kemudian guru bisa bertanya, menurut kalian gimana tadi gitu? Apa yang sudah kalian lakukan dengan benar? Apa yang kalian lakukan dengan salah? Dan mungkin bagaimana cara memperbaikinya di kemudian hari dan lain sebagainya. Nah, guru bisa membuatnya dalam kelompok-kelompok kecil, namun juga dalam kelompok besar sekalian. Namun kalau kelompok besar mungkin tantangannya adalah belum tentu anak itu mau bicara. Karena ya kelompok besar banyak orang yang melihat, banyak teman-teman yang melihat. Namun kalau kelompok kecil 3 sampai 4 orang mungkin akan lebih mudah bagi anak untuk mengungkapkannya atau memberikan evaluasi terhadap proses yang sudah mereka lalui sebelumnya. Oke. Oke, tentu saja cooperative learning ini tidak sempurna ya. Jadi ada dampak-dampak atau kelemahan-kelemahan dari cooperative learning ini, apalagi jika guru belum terlalu memahami atau belum terlalu memiliki keterampilan yang baik dalam melakukan cooperative learning, sehingga banyak poin-poin atau elemen-elemen yang tidak dilakukan atau terlupakan, sehingga cooperative learning ini sendiri tidak mampu berjalan dengan baik. Nah, salah satu kelemahan dari pembelajaran kooperatif itu adalah free rider. Free rider ini adalah anggota kelompok yang mengambil manfaat dari keanggotaannya dalam kelompok, namun tidak berkontribusi untuk menyukseskan tujuan kelompok. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, jadi ada 2 orang yang berusaha untuk mengayuh sepeda, namun orang ini ya asik-asik duduk di keranjang dan kemudian sambil bernyanyi. Dia nggak peduli apakah mereka akan bisa sampai di tujuan dengan waktu yang sudah ditentukan atau tidak. Intinya orang atau free rider ini adalah orang yang tidak mau bekerja di kelompok. Jadi dia hanya mendapatkan manfaat dari hasil di kelompok itu sendiri. Dan mungkin kalian juga bisa merelate ya, menghubungkan kejadian ini dengan kejadian kalian sehari-hari di perkuliahan. Ketika kalian berkelompok, mengerjakan tugas kelompok, mungkin ada 1-2 orang yang sama sekali tidak terlibat atau tidak berkontribusi dalam menyelesaikan tugas. Nah, itulah disebut dengan free rider, gitu ya. Jadi tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga orang dewasa. Dan ini terjadi di semua usia, gitu ya. Oke, kemudian kelemahan yang kedua adalah diffusion of responsibility. Di sini maksudnya adalah kondisi di mana individu memilih untuk tidak mengambil tanggung jawab dalam kelompok karena ia menganggap sudah ada orang lain yang mengambil tugas tersebut. Nah, jadi bedanya dengan free rider, sebenarnya di sini sama-sama tidak melakukan atau tidak berkontribusi dalam kelompok. Namun free rider itu lebih kepada ya dia mengambil manfaat dari pekerjaan teman-temannya atau pekerjaan kelompok itu. Namun kalau diffusion of responsibility ini lebih kepada dia berpikir bahwa ada orang lain yang akan mengerjakan itu. Ada orang lain yang lebih mampu mungkin yang akan mengerjakan itu. Jadi dalam konteks kelompok di anak kecil atau anak-anak gitu ya, dia akan berpikir, oh teman saya si A, dia anaknya pinter tuh, paling juga dia aja kok yang ngerjain gitu. Dia anaknya aktif tuh gitu. Paling juga ya udah biarin aja dia yang ngerjain gitu. Jadi ketika terjadi diffusion of responsibility atau adanya kekaburan dalam tanggung jawab ini, itu yang kemudian menyebabkan anak tidak mau melakukan tugasnya gitu ya. Jadi makanya di sini juga walaupun anak-anak, di sini juga penting adanya sosok leader gitu ya, yang memang mengarahkan teman-temannya, oh kamu ngerjain ini, oh ya nanti gimana, lalu kemudian kita ngerjain apa dan lain sebagainya. Jadi penting juga sosok itu untuk menghindari adanya kekaburan tanggung jawab ini atau diffusion of responsibility. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah learning a part of task specialization.
Jadi di sini adalah kondisi di mana individu hanya berfokus pada materi yang menjadi bagiannya dan tidak menghiraukan sama sekali bagian teman lainnya dalam kelompok. Jadi kalau berdasarkan penjelasan saya tadi, dalam pembelajaran kooperatif, kita juga tetap memperhitungkan um, peran-peran yang dilakukan oleh masing-masing individu. Namun downside-nya atau kelemahannya adalah individu ini hanya fokus pada tugasnya aja atau pada peran dia aja, dan dia lupa bahwa ini adalah tugas kelompok loh. Dan kalau temannya juga belum berhasil mengerjakan tugasnya, maka seharusnya dia membantu. Namun ya, itu tadi, mungkin nggak semua anak atau bahkan orang dewasa pun menyadari bahwa ini adalah tugas kelompok. Jika saya tidak membantu teman saya di dalam kelompok itu, maka pekerjaan kelompok ini tidak akan selesai, atau proyek atau tugas ini tidak akan selesai. Sehingga, nah inilah yang menjadi kelemahan ya. Seperti di sini, ya anak ini hanya mengerjakan tugas yang pertama, kemudian anak kedua hanya mengerjakan tugas kedua, ketiga juga ketiga, seperti itu. Jadi tidak saling menghiraukan tugas temannya, tidak saling membantu, mau temannya kesulitan, mau bagaimana, ya udah terserah aja gitu. Padahal interdependence itu, ketergantungan itu penting. Jadi adanya saling membantu satu sama lain itu penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke. Baik, untuk pembelajaran kooperatif sementara segitu dulu. Jadi semoga ada hal yang kalian bisa pelajari dari ini. Dan saya anjurkan kalian untuk membaca berbagai sumber-sumber informasi lainnya ya. Jadi ini tidak menjadi satu-satunya sumber belajar kalian, tapi kalian juga perlu untuk mencari sumber belajar yang lain untuk memperkaya pengetahuan kalian terkait dengan cooperative learning. Oke, demikian untuk kuliah kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.